Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah seseorang yang akan memilihmu pada akhirnya. Ini general reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video-video aku. Itu aja, kita mulai. Kita cek dulu energi kamu ke seseorang yang akan memilih kamu. Energi kamu ke seseorang mungkin ada masalah antara kamu sama dia atau ada apalah gitu ya. Nggak harus masalah yang besar sih, cuma kamu berusaha untuk menghilangkan penyebab atau sesuatu yang men-trigger masalah di antara kalian itu. Terjadi sesuatu sih aku lihatnya. Dari situ kayak kamu berusaha untuk memperbaiki hubungannya yang lumayan cukup chaos ini. Kamu sama dia kayaknya ada debat deh, argumen, terus sama-sama emosi. Kamu ingin memperbaiki tapi emosi juga sama dia di waktu yang sama. Jadi ya udah, keduanya sama-sama menjauh. Kamu juga nunjukin kadang kayak kamu gak butuh dia, tapi masih mau berusaha untuk hubungan ini. Bingung ya jadinya. Salah satunya nih marah besar sih aku liatnya. Jadi salah satunya kayak takut gitu buat tetap dekat. Energinya kayak dia suka nih, sekarang kita move ya ke energi dia. Jadi bingung bacainnya. Dia berusaha memperbaiki juga, walaupun dia nggak bisa meluangkan banyak waktu untuk care terhadap hubungan ini. Dia suka minta masukan tentang hubungan kalian ini ke orang-orang terdekat dia. Dia nggak yakin sama hubungannya, jadi dia takut kalau nanti bisa menyakiti kamu juga. Kalau lagi nggak komunikasi, mungkin ada keinginan buat memberi kabar. Kayak kamu juga menjauh, dia juga menjauh. Jadi makin gak yakin dia sama hubungannya. Ada hal yang dia pertimbangkan, walaupun hubungannya udah gak baik-baik aja. Dia suka diam-diam kepoin kamu sih. Ketika lagi kepo, ada keinginan buat memperjuangkan hubungannya. Ketika hubungannya baru deket, baru jadian, baru kenal, itu salah satunya kayak udah mau pergi menjauh, menghindar mungkin ya. Terjadi sesuatu di antara kalian, terus dia kayak jadi apa ya? Kayak jadi menjauh atau menghindar di sini. Cukup dekat sih kalian, aku lihat. Ada yang cinta segitiga juga tuh, ya. Seseorang akan memilihmu. Aku tuh mau beli deck baru deh, tapi lupa terus. Seseorang yang akan memilihmu, seseorang yang perasaannya besar ke kamu, lagi baper-bapernya, bisa juga energinya lagi terkuras nih ke kamu terus mungkin. Ya agak sensitif sih mengenai kamu ini. Dia nggak mau memaksakan kamu untuk tetap dekat sama dia karena ada yang bikin dia
berat gitu menurut dia hubungan ini. Dia udah baper sama kamu, tapi menurut dia ini ketika kamu menjauh dia menjauh, jadi dia berpikir mungkin hubungan ini udah selesai ya gitu. Dia juga nggak jujur sama perasaannya. Kamu sama dia sama-sama mau, tapi sama-sama ego juga. Dia selalu berusaha welcome baik ke kamu, menerima, menyambut kamu, walaupun dalam hatinya kadang emosi juga. Ini hubungannya ada yang baru-baru langsung bermasalah, ada yang pengen move on energinya dan fokus sama keluarga. Apa ya, dia ngerasa berat jalanin hubungan ini, jadi dia berpikir dia harus tegas sama kamu. Kadang ya mendambakan, menginginkan juga, tapi pasrah energinya. Aku lihat dia berharap ya sebenarnya, cuma kan keadaan hubungannya nggak bisa dipaksakan. Hubungannya juga nggak ada kemajuan tuh. Iya. Kadang dia juga kayak membatasi diri supaya kamu nggak terlalu masuk, terlalu jauh ke dunianya. Apa dia udah punya pasangan atau apa? Tapi dia kepoin kamu terus, galau terus. Seseorang akan memilihmu pada akhirnya. Dia seseorang yang kata-kata kamu tuh bikin dia berpikir, bikin dia mikir, introspeksi terus. Ketika lagi deket tuh deket banget sama kamu, bener-bener menghabiskan waktu. Nggak tahu ya kalau lagi berjauhan gimana. Tapi ada aja yang bikin kalian emosi saking deketnya gitu ya, baper-baper. Kadang dia juga cuek, nunjukin kalau dia nggak butuh kamu, kalau dia juga happy tanpa kamu. Membingungkan ya orangnya ya. Iya, kamu sama dia suka marah. Pada saat baru-baru kenal tuh chemistry-nya dapat banget, padahal dia udah ngerasa effort nih di hubungan ini. Ketika ada masalah dia langsung bingung, langsung stres. Pengen baik-baik aja hubungannya sama kamu, gak ada masalah. Pas lagi baper-bapernya dia kepo banget nih tentang kamu, penasaran kamu marah gak ya gitu, kamu pikirin dia gak ya, kangen gak ya, gitulah dia questioning. Tapi ketika menjauh kangen, mau deket, tapi ketika deket ribut. Jauh di mata, dekat di hati ya. Kalau lagi berjauhan tuh kepikiran, rasanya tuh pengen chat, pengen ngobrol. Ketika marah langsung diam-diaman. Ada yang sampai langsung ngeblok, langsung jadi malas lagi, langsung gak yakin sama hubungannya. Seseorang akan memilih kamu. Seseorang akan memilih kamu. Kalian tuh lebih banyak ngobrolnya by chat daripada by phone. Dia suka galauin kamu sih, tapi sebenarnya juga dia nggak fokus-fokus banget sih ke percintaan. Ada sesuatu yang dia kejar dalam masa depan, jadi dia fokusnya ke sana. Dia tipe yang energik, passionate, mungkin terlihat kayak pelin-pelan berubah-ubah, karena sebenarnya dia memang fokusnya bukan ke percintaan, ke hal-hal duniawi itu ya. Dia suka jadi pusat perhatian, spotlight, orangnya kayak gitu. NPDK dia kan tipenya pasrahan, dia lebih ke yaudah terserah Tuhan maunya gimana gitu, dia nggak memaksakan. Dia tipe yang tahu segala hal, kayak punya banyak wawasan,
terlihat seperti dia tidak punya perasaan ya, dalam artian kayak tega gitu loh, tipenya gitu. Mungkin suka meditasi, nggak terlalu semangat kadang dalam hubungan ini. Ada perasaan menyesal. Kenapa dia menyesal? Ada seseorang yang berusaha melupakan kamu nih, kayak mau move on aja, melanjutkan hidupnya lagi. Dia berusaha menerima keadaan kalau memang ya kenyataannya sudah berubah, tidak seperti dulu. Orangnya agak sosial, butterfly, extrovert. Mungkin dia juga dekat sama banyak orang, tipe-tipe Gemini. Gemini gitu. Ya memang ada konflik. Ketika ada konflik, salah satunya tuh kayak udahlah nggak usah apa ya, kayak marah aja gitu loh. Yaudah nggak usah deket-deket, nggak usah ganggu lagi, nah kayak gitu maksudnya. Nah kan tuh ada ego. Tadi aku udah bilang dari awal, ini kalian sama-sama ego. Makanya selalu fight di sini. Selalu ribut ya. Pacaran belum udah ribut aja ya. Jadian belum udah ribut. Dan di sini seseorang yang agak maskulin sih tipenya nih. Suka-suka dia ya. Suka-suka dia. Dia tuh seseorang yang lebih berjuang untuk hidupnya sih daripada urusan-urusan cinta-cintaan ini. Jadi hidupnya tuh terstruktur, termanage, rapi gitu loh tipenya. Seorang akan memilih kamu pada akhirnya. Seseorang yang dilihat dari luar tuh kayak baik-baik aja, tidak ada masalah, kayak happy gitu hidupnya, walaupun gak ada kamu, walaupun lagi ribut sama kamu, tapi ya udah gitu, fine aja gitu loh. Dan segala sesuatunya ya dia nunjukin kalau everything is okay, dan kayak berusaha mengerti apapun keadaannya. Orangnya baik sih sebenarnya. Kebanyakan mereka yang deketin kamu duluan nih. Orangnya suka kasih sesuatu mungkin. Berusaha menerima keadaan apapun. Ada tipe yang nurturing, keibuan ya. Dan apa ya? Tapi ada sisi kekanak-kanakannya juga. Kekanak-kanakan tuh bukan tipe yang nyusahin yang kayak drama ya, tapi lebih ke kadang dia tuh suka dimanja, diperhatiin. Selain dia juga suka memperhatikan orang ya. Kamu tuh salah satu orang yang penting dalam hidupnya. Dan apa ya, mungkin dia suka kode-kodein kamu juga sih. Ada yang spiritual juga nih. Dia berusaha jujur sih tentang perasaannya. Misalnya kalau dia lagi kangen atau suka sama seseorang, dia berusaha kayak nunjukin, tapi tanpa dia mengungkapkan perasaan dia gitu loh. Mungkin dia cari kamu atau overthinking kamu gitu. Mungkin dia pernah bantuin kamu atau kasih kamu sesuatu. Pernah juga fokusin kamu, memprioritaskan kamu. Atau dia suka support kamu nih, kasih motivasi. Dan ada yang berusaha ini ya, apa sih kayak lebih jelas apa sih yang dia inginkan dalam hubungan ini gitu maksudnya. Atau ada juga yang berusaha mengclearkan energi kamu dari dia, entah mau move on atau lupain kamu. Dia tipenya itu sangat memprotek orang-orang yang dia sayang ya. Makanya orang tuh kayak suka atau sayang sama dia. Social butterfly yang tadi aku bilang ya. Nah kan memang orangnya powerful. Sebenarnya dia kalau punya keinginan tuh intensinya jelas. Gak tahu nih sama kamu jelas atau enggak. Bisa jadi kan ada orang-orang yang tipenya jelas gitu. Oh maunya apa, tujuannya apa. Tapi ada juga tipe yang malu-malu. Jadi ya kadang ya tetap aja abu-abu, nggak nunjukin itu maunya apa ke seseorang ya kan. Ada yang suka manifestasiin kamu.
Iya bener nih, ada seseorang yang pengen lupain kamu kayaknya. Tapi dia belajar banyak hal sih dari hubungan ini. Dari kamu juga. Dia berusaha open mind. Berusaha untuk enggak apa sih kayak menggurui kamu atau menasehati kamu. Seseorang akan memilih kamu pada akhirnya. Dia adalah seseorang, orangnya tuh kelihatan hidupnya menyenangkan ya, kayak happy terus, baik-baik aja, happy terus. Mungkin beberapa word of affirmation, love language-nya, kata-katanya tuh manis, sweet, soft spoken mungkin. Orangnya ini ya, kayaknya religius deh. Dia nggak pernah punya pikiran negatif atau punya pikiran jahat kayaknya. Ini apa yang dia lakukan tuh dari hati. Apa ya? Apa sih, dari hati, tulus maksudnya. Pada saat ketemu sama kamu tuh langsung kerasa baper dia. First emotion. Ya langsung kayak suka aja tanpa harus gini, harus gitu. Karena memang ada perasaan, ada chemistry, udah baper di awal-awal. Karena manis-manis itu, jadi kamu kayak apa ya, berusaha menebak-nebak, ini dia kenapa ya, dia punya perasaan kali ya ke aku gitu. Awalnya dia pengen tahu tentang kamu sih, pengen kenal kamu, tapi nggak mau yang terburu-buru mungkin. Kadang juga dia kayak melawan egonya, mau ikutin perasaan atau ikutin egonya, itu bingung. Kadang juga dia ngerasa bodoh banget gitu loh, kayak dia ngerasa malu atau bodoh atau malu-malu. Ada seseorang yang day by day itu perasaannya makin besar tanpa dia sadari kalau dia punya feeling ke kamu. Mungkin perasaannya ke kamu tuh beda dari perasaannya ke yang lain. Dia seseorang yang superior di sekitarnya dia. Apa ya, self love juga sih ya, superior, self love, nggak taunya NPD. Tipis-tipis ya, mirip. Orangnya penyabar, elegan. Makanya tadi aku bilang dia tuh kalau ngomong tuh sweet, nggak rude dan kasar. Nah ini kan ada dia seseorang yang nggak suka terburu-buru dalam hal apapun, termasuk pas dekat sama kamu juga dia ya udah santai aja, let it flow, biarin segala sesuatunya tuh berjalan alami tanpa harus dipaksakan. Cie, banyak orang yang menghargai dan menghormati dia nih. Kalian lebih sering komunikasinya virtual. Udah virtual terus jarang banget lagi komunikasi. Kan menyenangkan di sini, energinya cheerful dia. Mungkin dia juga suka menyenangkan banyak orang. Jadi orang kalau deket sama dia energinya tuh hangat ya. Bukan toxic mungkin, dan dia perhatian. Jadi orang-orang ngerasa kayak diperhatikan dan dimanja sama dia. Kan ada sifat keibuannya juga, suka kasih advice, pencerahan. Mungkin dia orang yang cukup dewasa. Seseorang akan memilih kamu pada akhirnya. Dia seseorang yang intuitif. Orangnya ada yang positif sih. Cantik, menarik, tampan dari luar, packagingnya oke, the impress. Nggak pecicilan atau cegil-cogil tuh kayaknya kayak ada elegan kan yang tadi aku bilang. Mungkin fashionable, appearance-nya tuh bagus, meyakinkan, positif.
Ya, ini kayak bagus deh nih. Gak tahu deh ini siapa yang dekat sama kamu ya. Dan karena dia ngerasa punya pride juga, jadi kalau lagi deket sama orang agak-agak gimana gitu ya, membingungkan, mau nunjukin perasaan atau mau malu-malu. Ya dia suka kepoin kamu diam-diam sih kayaknya nih. Dia suka cari pencerahan tentang kamu nih. Kalau dia tahu tarot ya dia cari-cari tahu tentang kamu di tarot. Dia suka nunjukin kalau dia tuh nggak kepo, bodo amat, nggak peduli sama kamu. Dia nunjukin ke kamu kalau dia tuh tenang-tenang aja, baik-baik saja. Dia tuh orangnya unik ya, nggak jarang orang seperti dia ini. Dia tuh memang ada sisi misteriusnya, kadang kayak menutupi, menyembunyikan diri dia, apa yang dia rasakan. Tapi mungkin sama kamu dia berusaha terbuka atau jujur, orang seperti apa sih dia itu gitu ya. Kenapa seseorang ini akan memilih kamu? Kenapa dia memilih kamu ya? Karena itu hasratnya dia yang mendorong dia untuk datang dan muncul ke kamu. Karena kamunya kayaknya diam aja deh. Jadi dia ngerasa dia harus gerak. Dia berharap dan suka ini manifest, berdoa, mengharapkan kamu. Kamu kayaknya cuekin dia sih. Itu yang bikin dia pengen gerak. Dan ada sesuatu yang berubah nih di dalam diri kamu. Jadi ya mungkin kamu membuat dia terkesan. Pas sama kamu dia tuh happy, senang, menjadi diri dia sendiri juga. Jadi diri sendiri. Karena kamu juga welcome ke dia, walaupun ya mungkin juga kamu ada marah atau konflik ke dia, tapi dia ngerasa ya kamu welcome dan baik, bisa menerima dia lah apa adanya. Ada yang ada yang suka sama kedewasaan kamu, tenangnya kamu, gesture pembawaan kamu yang tenang itu, tidak cegil mungkin ya. Dan banyak hal-hal positif, hal baik yang dia dapatkan ketika dekat sama kamu. Entah kamu yang positif atau energinya bagus, atau ada manfaat-manfaat baik ketika dekat sama kamu. Memang pada dasarnya dia nggak bisa jauh aja sih. Jadi ya dia datang dan keep around you, tetap dekat-dekat kamu juga gitu. Kita cek energi seseorang yang akan memilih kamu pada akhirnya. Energi udah belum sih? Belum lah ya, di akhir kita butuh itu. Iya benar kan, energinya belum mau jauh dari kamu, belum mau lepas. Kalau ada jarak dia kerasa kehilangan kamu banget, jadi galau dia tuh dan pengen ketemu. Akhirnya gitu pengen ketemu ya, tapi nggak tahu beneran ketemu atau enggak. Kayak ada yang pengen dia kejar karena dia melihat ada sesuatu perkembangan, ada suatu petunjuk atau ada suatu peluang, kesempatan yang mau dia raih, dia dapatkan di sini. Nggak tahu dia lihat kode dari kamu atau apa ya. Energinya berusaha tenang sih, nggak mau gerasak-gerusuk ya, jadi kayak diam-diam gerak, diam-diam action. Ntar tiba-tiba posting gitu ya, pergi sama kamu misalnya. Dan energinya masih merasa ada ikatan di antara kalian, pengen menunjukkan diri ke kamu, hadir, datang, muncul. Ya diam-diam masih kepoin kamu juga, masih kayak berusaha untuk tetap stay di hubungan ini dan
masih pengen care sama kamu. Ada hal-hal yang mau dia ungkapkan ke kamu. Berusaha tegas menunjukkan apa yang dia inginkan. Walaupun dia agak clueless ke depannya tuh akan seperti apa ya hubungan ini gitu. Nah ini pengen dekat, pengen bersama. Kan ada jarak terus pengen bersama. Karena dia ngerasa kamu tuh tipenya dan kamu tuh kayak dia banget lah gitu. Paham ya? Oke, kayaknya itu aja ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Seseorang, zodiak seseorang ada zodiak Aquarius, Aries, Sagittarius, Pisces, Scorpio, Capricorn, Leo, Cancer, dan Taurus. Ada huruf T, D, E, F, S, G, W, B, N, R, Q, dan A. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching. Don't forget stay positive, be sharp and so. Bye. Happy weekend.